إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Atas nikmatnya kita masih bisa, nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga tergerak hati kita untuk datang ke masjid guna melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi dan Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan banyak perihal ibadah dengan sempurna, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan juga kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan kepada para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terdapat satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang masih junior kala itu, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan, menjaga hak-hak dan menjaga perintah serta menjaga larangan Allah. Seseorang menjaganya dengan melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Tidak melampaui batas dari apa yang telah dibatasi olehnya. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidz. Man hasiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang Dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran surah Qaf ayat 32 sampai 33. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai contoh bentuk menjaga hak kita kepada Allah, yakni menjalankan salat, menjaga bersuci, menjaga kepala dan juga menjaga perut. Bentuk menjaga kepala adalah menjaga dari pendengaran, penglihatan, dan lisan dari berbagai keharaman. Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yakni menjaga hati dari perkara haram, serta menjaga perut dari dimasuki makanan dan minuman yang haram pula. Selanjutnya, menjaga lisan dan kemaluan, mempelajari ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan kepada orang lain. Barang siapa menjaga diri dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang telah disebutkan di atas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Inilah yang dimaksud al-jaza' min jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, apa balasan yang akan Allah berikan kepada kita selaku hambanya yang menjaga haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Adapun balasan yang pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya, akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga serta harta benda. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11 disebutkan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Barang bagi manusia
Ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga dan mengawal pada malam dan siangnya. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan pula. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi akan meninggalkannya. Hal yang sama dijelaskan pula oleh Ali bin Abi Thalib. Setiap hamba beriman akan dijaga oleh malaikat yang menjaganya ketika tidur dan ketika bangunnya. Dijaga dari gangguan jin, manusia, dan bahkan binatang berbisa. Tidaklah ada gangguan yang datang melainkan ia mengatakan, ada sesuatu di belakangmu. Kecuali ada sesuatu yang Allah izinkan akan menimpanya, maka pasti jadi ketetapan yang tidak mungkin dicegah. Selanjutnya, balasan kedua, jika kita menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Allah akan terus menjaga pendengaran, penglihatan, daya dan kekuatan serta kecerdasan. Ibnu Rajab rahimahullah pernah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun, namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan pula. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ulama tersebut mengatakan, anggota badan ini selalu aku jaga, jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya, Allah akan menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun balasan yang ketiga, begitu pula Allah akan menjaga keturunan orang-orang saleh yang selalu taat kepada Allah. Di antaranya terdapat kisah dua anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana yahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan." Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah orang yang soleh. Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, barang siapa seorang mukmin itu mati, maksud orang mukmin di sini yaitu orang yang selalu menjaga hak Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga keturunan-keturunannya. Adapun balasan yang keempat, Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Sebagian salaf berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah Maha Kaya, tidak butuh pada hambanya. Di antara bentuk penjagaan dari gangguan Allah adalah Allah akan menjaga hambanya yang beriman dari gangguan hewan. Sebagai bukti, bekas budak Nabi SAW yang bernama Safinah, ketika itu perahunya rusak dan ia terdampar di suatu pulau, dan ia tidak mengetahui jalan pulang. Ketika itu Safinah melihat seekor singa, namun singa itu malah berjalan bersama Safinah hingga singa tersebut menunjukkan jalan pulang kepadanya. Ketika singa tersebut sudah mengantarkan pada jalan yang benar, maka singa tadi mengeluarkan suara seakan-akan ia akan berpisah kepada Safinah. Juga diceritakan dari Ibrahim bin Adham, ia pernah tertidur di suatu kebun. Ketika itu datang seekor ular yang berada tepat di mulutnya. Ular tersebut terus bergoyang hingga terdengar suara. Namun Ibrahim bin Adham terus terjaga dari ular tersebut sampai ia terbangun. Hal ini juga diceritakan oleh Ibnu Rajab. Selanjutnya, balasan yang terakhir atau balasan yang kelima, penjagaan yang lebih daripada 4 penjagaan di atas, yakni Allah akan menjaga agama dan imannya, serta menjaganya dari perbuatan syubhat dan syahwat yang haram. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas, bagaimana jika kita tidak menjaga hak Allah, kita malas beribadah dan malah menjauh darinya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, siapa saja yang tidak menjaga hak Allah, berarti ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan
sebagian salaf sampai berkata, sesungguh jika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan temui pengaruh jeleknya pada akhlak perbuatan, akhlak pembantu hingga perangai buruk pada hewan tungganganku. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.